Karena istimewanya apa? Bagian fragmen atap tengkorak atau kranium itu sangat jarang ditemukan. Nah, itulah bukti pernah ada fauna rawa yang hidup ada di kawasan Gunung Pati Ayam. Situs Purbakala Pati Ayam terletak di Pegunungan Pati Ayam, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kudus, meliputi area seluas 2.902,2 hektar hingga ke beberapa kecamatan di Pati. Sekitar 1.500 fosil termasuk gading gajah purba Stegodon trigonocephalus ditemukan di kawasan ini. Sebagian disimpan di rumah penduduk dan beberapa koleksi ada di Museum Ronggowarsito Semu. Pati Ayam menjadi salah satu situs paling lengkap dengan temuan Homo erectus, fauna purba, serta alat-alat bantu yang membuktikan keberlanjutan sejarahnya sejak lama lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Secara morfologi, Pati Ayam berbentuk kubah dengan puncaknya setinggi 350 meter di atas permukaan laut, mengandung lapisan batuan dari zaman Pleistosen yang menyimpan fosil manusia dan hewan purba. Pada 22 September 2005, Pati Ayam diresmikan sebagai cagar budaya oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah. Stegodon trigonocephalus di Museum Situs Purbakala Pati Ayam Kudus berhasil mengevakuasi fosil gading gajah purba jenis Stegodon trigonocephalus di lereng perbukitan Pati Ayam pada Selasa 14 November 2023. Fosil yang ditemukan oleh warga desa Terban, Kecamatan Jekulo diperkirakan berusia 750.000 tahun hingga 1,5 juta tahun dengan panjang mencapai 170 cm hingga 3 meter. Proses evakuasi dilakukan dengan menggali tanah sedalam 1 meter, membersihkan fosil, dan mengangkatnya untuk dibawa ke museum. Menurut Jamin, koordinator Museum Situs Purbakala Pati Ayam, lokasi penemuan di lereng bukit tidak menyulitkan proses penggalian karena tekstur tanah yang lunak. Setelah dievakuasi, fosil akan menjalani konservasi manual sebelum disimpan di Museum Pati Ayam. Fragmen kranium Stegodon sp di Museum Pati Ayam Kudus. Fragmen kranium Stegodon sp adalah fosil tengkorak gajah purba dari zaman Pleistosen yang ditemukan di situs Pati Ayam. Fosil ini menunjukkan ciri khas Stegodon seperti ukuran yang besar dan struktur gading unik, membedakannya dari gajah-gajah modern. Penemuan ini menjadi bukti keberadaan megafauna purba di Pati Ayam yang membantu merekonstruksi ekosistem serta evolusi hewan purba di Indonesia. Kranium Duboisia santeng. Duboisia santeng atau antelop dubois adalah spesies bovid mirip antelop yang telah punah dan endemik di Indonesia selama periode Pleistosen. Spesies ini punah pada tahap Lonian di Pleistosen sekitar 750.000 tahun yang lalu. Duboisia santeng pertama kali dideskripsikan oleh paleoantropolog dan geolog Belanda yaitu Eugen Dubois pada tahun 1891. Sekitar 400.000 tahun yang lalu ketika Pulau Muria masih terpisah dengan Pulau Jawa, terjadi letusan gunung yang sangat dahsyat. Gunung tersebut adalah Gunung Muria. Pada saat yang sama, seekor gajah jenis Elepas namadicus berjalan di sebuah lereng hutan terbuka di sisi barat Gunung Slumprit. Langkah gajah tersebut terhenti untuk selamanya karena letusan Gunung Muria yang sangat kuat. Ratusan ribu tahun berlalu, pada tahun 2007 ketika tiba para peneliti, Balai Arkeologi Yogyakarta menyingkap kembali endapan abu vulkanik yang sangat ini telah demikian mengeras. Sedikit demi sedikit, menampakkan kembali rangka gajah purba itu. Situasi anatomi tulang belulang tersebut mengisyaratkan
bahwa rangka gajah ini tidak pernah bergeser sejak kematiannya. Homo erectus adalah manusia purba yang hidup sekitar 100.000 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Ia memiliki postur tegap dengan tinggi 145 sampai 185 cm dan memiliki volume otak 600 sampai 1100 cc. Mereka menggunakan alat batu, mengendalikan api, serta berburu untuk bertahan hidup. Spesies ini tersebar dari Asia sampai Afrika, termasuk juga di Indonesia. Dengan fosil ditemukan di Museum Sangiran dan Museum Pati Ayam. Penemuan gigi pragraham dan fragmen tengkorak di Pati Ayam membuktikan keberadaan mereka, meskipun bukti budayanya masih terbatas. Situs Pati Ayam sendiri memiliki potensi arkeologi, paleoantropologi, dan juga fosil fauna yang penting. Alat-alat bantu di Pati Ayam memiliki ciri khas tersendiri seperti bahan baku tufa, basalt, dan andesit. Nah, dari segi paleoantropologi ditemukan gigi premolar dan pecahan tengkorak manusia purba yang menunjukkan keberadaan Homo erectus sekitar 800.000 tahun yang lalu. Nah, dari segi fosil fauna yaitu ditemukannya beragam, termasuk moluska, ikan hiu, harimau, dan masih banyak lagi. Di dalam kotak kaca ini tersimpan fosil skapula dari gajah stegodon yang hidup ribuan hingga jutaan tahun yang lalu. Fosil ini ditemukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta pada tahun 2013 di Tanjung Rogo, Kedung Tuban. Retakan pada fosil ini menjadi saksi bisu perjalanan waktu mengungkap jejak kehidupan purba di Nusantara. Yang sudah ditemukan di kawasan situs Pati Ayam ini sudah ada 17 spesies, di antara fauna laut, fauna rawa, fauna darat, bahkan ada artefak alat budaya manusia. Nah, menurut peneliti ini Pati Ayam sudah situs yang terlengkap dibanding museum yang lainnya juga ya, termasuk kawasannya itu dari sini arah ke utara 1,5 kilo itu tempat yang ditemukan. Ya, kalau untuk yang dipamerkan bisa kerusakan ini karena banyaknya pengunjung juga pernah dipegang ya, karena ada satu koleksi atau beberapa koleksi yang belum ditutup rapi dengan kaca, jadi akhirnya dipegang, yang megang terlalu keras dan bahkan itu pernah ada kejadian yang rusak seperti itu. Tapi ya alhamdulillah bisa untuk direkonstruksi ulang atau dikonservasi, bisa kembali semula. Ya, karena ini berkisaran umur hari ya, ini ada beberapa fauna yang hidup di darat dan di laut dan di rawa. Itu menurut peneliti temuan yang paling tertua itu fauna laut, karena diendapkan oleh batu lempung atau tanah lempung biru itu di formasi Jambe, usianya diperkirakan 5 juta tahun yang lalu. Ya, kalau yang di fauna darat contoh seperti ada gajah dan sebagainya itu di era Pleistocene itu diperkirakan 7.000 hingga 1,5 juta tahun yang lalu. Jadi lebih tua fauna laut. Pati Ayam adalah saksi. Ia menunggu kita untuk memahami, menjaga, dan menghormatinya. Karena dalam setiap cerita purba ada pelajaran yang tak lekang oleh waktu.